Wibi, Hmm. gimana ya rasanya kalau misalkan ada orang lagi sakit sampai harus dirawat di rumah sakit, cuma yang nemenin tuh bukan manusia, tapi jin. Oh. Jadi ada laki-laki, kita sebut aja namanya Agam. Sekitar tahun 2005, Agam ditugasin lah ke Pangkalan Berandan. Itu tuh di Sumatera Utara. Selama 3 hari. Nah, malam sebelum keberangkatan, Agam tuh gak bisa tidur. Dadanya tuh berasa kayak deg-degan banget. Tapi akhirnya dia paksain lah untuk tidur. Sampai akhirnya dia ketiduran dan kebangun di jam 4 pagi. Setelah selesai packing, tepat jam 6, datang tuh jemputannya. Di mobil, si Agam bilang ke teman-teman yang lain kalau dia tuh lagi ngerasa kayak kurang fit gitu. Agam sama teman-temannya tuh akhirnya nepi dulu lah untuk sarapan dulu. Tapi setelah sarapan, Agam tuh ngerasa perutnya tuh jadi sembelit dan mukanya tuh pucet banget Muibi. Oke. Dia juga bilang kalau dia udah gak kuat lagi lah buat ikutan tugas bareng sama yang lain. Oh ya BTW lokasinya si Agam ini di Medan ya. Akhirnya menjelang maghrib, Agam dapat izin untuk pulang ke rumahnya dan gak jadi tugas selama 3 hari itu. Selama perjalanan, si Agam tuh ngerasa kayak udah mau dipanggil Tuhan gitu, kayak udah mau mati. Tapi dia berusaha senyum lah buat ngadepin kesakitannya ini. Dan selama di perjalanan, dia minta tolong lah untuk diantarin ke klinik terdekat. Karena dia udah gak kuat, bahkan Agam tuh sempat pingsan. Pas udah di klinik, Agam ngeliat temennya yang nemenin dia. Dan pas temen yang ngeliat Agam udah sadar, temennya izin pulang lah. Terus nawarin Agam untuk ngehubungin istrinya. Tapi ditolak di situ sama Agam karena dia nggak mau bikin istrinya khawatir. Oke. Setelah makan dan minum obat, Agam ketiduran tuh di sana. Di kamar rumah sakit yang isinya cuma Agam aja. Gak ada suster yang ngejagain Agam juga tuh di kamar itu. Pokoknya suster sama dokter spesialisnya tuh cuma datang sesekali doang untuk ngejenguk si Agam. Sampai di malam kedua, Agam kebangun lah sekitar jam 3 pagi. Terus dia tuh ngedenger suara ketokan pintu Muibi. Terus disuruh masuk lah sama si Agam. Pas masuk, ada laki-laki perawat. Terus nanya ke Agam, apakah saya ganggu? Jika ganggu, saya gak akan kesini. Saya cuma pengen nemenin aja ngajak ngobrol. Karena saya lihat abang sendirian. Tidak ada keluarga yang nemenin setelah 2 malam di kamar ini. Terus si Agam jawab, oh gak apa-apa masuk aja. Terus mereka akhirnya jadi ngobrol lah panjang lebar. Tentang kerjaan Agam, tempat tinggal, sampai keluarga. Perawat ini tuh perawakannya mukanya putih, bersih, senyumnya tuh baik. Sampai Agam tuh ngerasa nyaman banget lah ngobrol dan temenin sama dia. Walaupun ya minusnya si Agam jadi gak tidur kan. Ya. Gak kerasa mereka ngobrol tuh udah sejam. Terus tiba-tiba si perawat ini tuh ngebuka jendela kamar dan ngebolehin si Agam ngerokok. Dia juga tahu tuh di mana tempat sisa rokok Agam yang diumpetin sama dokter dan perawat. Di situ si Agam tuh heran, kenapa dia bisa tahu ya letak rokoknya. Terus perawat ini juga bilang tuh akhirnya, ya udah nggak apa-apa ngerokok asal nggak banyak. Tapi anehnya si perawat ini tuh nggak ngerokok sama sekali. Terus dia jadi makin semangat cerita lah karena Agam selalu ngerespon dia dengan baik. Sampai akhirnya si perawat ini tuh ngomong sesuatu yang ngebuat si Agam kaget banget. Jadi katanya, lantai tempat Agam nginep ini tuh jarang dipakai sama pasien. Sejak ada kejadian gagalnya operasi sesar perempuan setahun lalu di lantai ini. Oke. Di situ ibunya meninggal dan bayinya tuh juga nggak bisa diselamatin. Dia ngasih penjelasan lah kenapa dia datang ke Agam, karena tuh khawatir ada yang dalam tanda kutip ngeganggu Agam. Terus dia juga bisa tahu tuh masa kecilnya Agam gimana, keluarganya siapa aja, dan anak istrinya Agam juga si perawat ini tiba-tiba bisa tahu. Terus tiba-tiba si perawat ini tuh kayak merenung, dia diem. Sebelum akhirnya dia tuh ngeliatin Agam. Akhirnya dia ngomong tiba-tiba tuh, saya harus pergi dulu, gak enak nanti kalau ada yang ngeliat entah perawat lain atau dokter. Terus akhirnya dia langsung keluar, dia nutup jendelanya dulu tuh. Terus abis itu dia langsung pamit tuh, ngucapin salam ke si Agam kayak buru-buru gitu. Dia akhirnya keluar dari pintu kayak orang tergesa-gesa gitu Muibi. Gak lama kedengeran azan subuh tuh. Terus 2 jam sebelum Agam keluar rumah sakit, dia sempet-sempetin tuh ngobrol sama suster dan petugas yang ada di lobi. Dari situlah si Agam baru tahu, ternyata klinik ini tuh kurang peminat dan sepi gitu, karena dianggap klinik yang lumayan serem. Sering banget suster dan dokter tuh diganggu. Nah ternyata klinik ini tuh nyimpen kisah misterius yang nyeremin.
Yang kejadiannya itu tuh beberapa pasien tiba-tiba tuh mati. Dan terakhir yang setahun lalu itu persalinannya itu yang berujung maut. Ya. Itu tuh juga masih kurang jelas tuh. Karena apa? Nah, mereka juga balik nanya, apakah Bapak baik-baik aja? Gak ada gangguan apapun? Bahkan ada yang nanya ke Agam, kenapa Agam minta di lantai 3? Terus ditanyalah sama Agam, ada apa ya? Saya gak minta kok, tiba-tiba saya udah di sana. Nah, pas Agam mau pulang, karena pertanyaan tadi juga masih gantung, dia nyempetin ngobrol lah sama perawat yang jaga juga. Diceritain tuh sama Agam pengalaman dia tadi malam. Ada perawat laki-laki yang datang, ciri-cirinya tuh begini begitu. Apakah ada perawat dengan ciri-ciri kayak gitu? Terus suster ini tuh sampai manggil ke satpam. Akhirnya dilanjutin sama si satpam kan. Si satpam tuh kayak agak bingung gitu. Terus habis itu dijawab, kayaknya gak ada pak tenaga perawat yang ciri-cirinya kayak gitu. Lagian mana ada perawat yang mau ganggu pasiennya tidur. Nah setelah ngedenger itu, Agam disitu lumayan kaget dan takut kan. Karena dia mikir, itu siapa berarti kalau bukan perawat di rumah sakit itu. Akhirnya dia langsung packing, beresin semua kopernya. Terus dia akhirnya pulang lah ke rumah. Dan ternyata ini di pikirannya si Agam ya. Kayaknya sih perawat laki-laki itu adalah jin yang menyerupai perawat. Tapi jinnya itu tuh baik, soalnya kan dia nemenin Agam, kayak ngajak ngobrol biar Agam juga gak takut atau diganggu sama jin lain kan. Gue jadi kepikiran kayaknya si perawat itu tuh korban dari salah satu yang ada di rumah sakit itu Bi. Nah, karena bisa jadi dia ngelihat Agam itu mungkin bakal jadi tumbal rumah sakit itu. Makanya dia tuh kayak nemenin si Agam, ngejagain Agam. Ya karena kan lu bilang kan tadi, yang makan korban di rumah sakit itu banyak banget kan. Iya, yang tiba-tiba mati. Ya bahkan gak jelas kenapanya kan. Iya. Nah itu mungkin jatuhnya dalam tanda kutip ya. Mungkin tuh ada setan baik ya walaupun tetap serem juga ya. Iya. Justru kalau gue mikirnya Moy, bisa jadi entah itu jin baik atau entah itu ada makhluk yang ngejagain dia, dititipin sama siapa gitu ya, atau bahkan itu kodamnya karena si orang ini itu tuh bisa tahu masa lalunya si Agam kan. Betul. Iya. Gue sih mikir kesana, gue nggak tahu benar apa enggak ya, cuman kepikirannya justru kesana karena buat gue kayaknya ngejagainnya bener-bener personal banget, nggak yang jagain random gitu loh. Ya bisa jadi. Ada satu kejadian mistis lagi Bi, Nat, di salah satu rumah sakit di daerah Jawa Tengah. Ini tuh rumah sakit peninggalan Belanda yang sekarang terbengkalai. Nah nama rumah sakitnya ini Rumah Sakit Kristen Tayu atau biasa disingkatnya tuh RSK Tayu. Oke. Rumah sakit ini tuh udah nggak lagi beroperasi karena bangkrut. Nah katanya dari jauh-jauh hari sebelum bangunan itu terbengkalai, pas masih beroperasi pun juga katanya banyak kisah horor ya Bi, Nat. Ada beberapa kisah mistis yang diceritain dari mantan karyawan rumah sakit itu. Ini gue tuh ada banyak ceritanya ya. Di bagian belakang komplek bangunan RSK ini, deket sama lokasi kamar mayat, ada sumur yang dari tampilannya aja tuh udah serem banget dan angker banget. Di seputaran sumur tua ini tuh sering banget karyawan-karyawan di sana dulu ya, sering ngalamin kejadian mistis. Kadang ada karyawan yang lagi ngelintas di dekat sumur itu, tiba-tiba kayak mendadak hilang kesadaran aja gitu Bi, Nat. Terus kayak beberapa menit kemudian dia baru sadar, dan dia tuh ngeliat jam, kok udah 5 menit lalu. Dan pas dia lihat posisi dia tuh cuma muter-muter di sumur itu doang. Selama 5 menit itu? Iya. Wow. Nah usut punya usut, hal ini tuh nyambung sama kerusuhan massa yang terjadi berpuluh-puluh tahun silam. Yang mana katanya dalam peristiwa itu tuh ada pembunuhan karyawan RSK itu juga, yang notabene itu orang Belanda, dan beberapa mayat korban itu dimasukin di dalam sumur itu. Ada juga cerita tentang penunggu genset utama. Lokasinya ini tuh di bangunan rumah sakit ujung paling belakang, dan genset utama itu dibuatin kayak ruangan khusus gitu Bi, Nat. Nah ruangan itu sekompleks sama ruang pertukangan dan bengkel. Lokasi komplek ini tuh selalu ramai di siang hari karena jadi kayak tempat favorit buat karyawan-karyawan itu sebat makan siang gitu. Nah tapi kalau malam berasa banget nih hawa-hawa horor dan negatifnya karena tempat itu tuh nggak jauh dari kamar mayat dan sumur tua yang tadi gue ceritain. Kalau di sini tuh kejadiannya tuh kayak beberapa karyawan ngelihat sosok, tapi sosoknya itu tuh mirip sama rekan kerjanya. Bisa perawat, tukang kebun, supir ambulan, pokoknya banyak karyawan-karyawan rumah sakit itulah. Terus nggak beberapa lama kemudian, orang itu tuh ngelihat lagi tuh rekan kerjanya yang asli tapi lokasi di tempat lain.
Nah ya nggak mungkin dong kayak dalam waktu yang singkat ada orang yang sama tapi di lokasi yang berbeda. Mm. Kejadian semacam ini tuh kabarnya nggak cuma sekali 2 kali doang Bi, Nat. Makanya orang-orang yang udah biasa nongkrong di lokasi itu selalu waspada lah kalau misalnya ada karyawan-karyawan yang jarang-jarang ke lokasi itu tapi tiba-tiba ke sana, apalagi kalau malam. Nah katanya di lokasi tersebut tuh emang sengaja ditaruh makhluk gaib sama pihak manajemennya sendiri. Oh, Dari sejak genset itu tuh dibuat, ruangan itu. Nah alasannya karena apa? Alasannya karena buat ngebantu ngejagain genset dari pencurian atau sabotase. Makanya sengaja tuh ditaruh makhluk gaib ya buat ngejagain. Ih gila. Jadi makanya tuh karyawan-karyawan sana tuh selalu mikirnya ya kalau misalnya ada hal-hal negatif atau hal-hal mistis yang terjadi di daerah sana ya pasti karena penunggu genset itu. Nah wujud aslinya itu, wujud asli si penunggu itu ya, kalau kata mantan karyawan operator genset yang pernah ngeliat, sosoknya tuh kayak tinggi besar, badannya hitam dan berbulu lebat. Ya lu kebayang lah itu makhluk apa kan. Iya. Tempat ketiga itu ada di lapangan tenis. Nah di belakang RSK ini ada kayak perumahan dinas dokter gitu. Nah di situ tuh ada lapangan tenis yang dibuka buat umum. Kalau misalnya umum cuma bayar iuran, tapi kalau buat karyawan RSK yang main di sana itu tuh gratis. Banyak yang bilang katanya kalau malam tuh suka denger kayak ada suara bola yang dipukul raket dan mantul ke lantai kayak duk 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 gitu, lo kebayang lah kalau tenis kayak gimana kan. Nah tapi kalau dicek sama karyawan-karyawan sana, ternyata ya lapangan itu sunyi aja, kosong, nggak ada seorang pun yang main di sana. Lanjut lagi ceritanya, after si RSK itu tutup, bangunan terbengkalai itu ya pasti udah jadi makin banyak hal mistis dong. Iya. Di cerita gue ini ada namanya Pak Wardi, tukang beca yang dulu biasa mangkal di tempat itu, dan ada juga cerita dari mantan pedagang kaki lima di depan rumah sakit yang udah lama tutup karena ternyata makin sepi tuh tokonya after si penutupan RSK Tayu ini. Cerita pertama tuh dari Pak Wardi. Jadi Pak Wardi itu seorang tukang beca yang dulunya tuh sering mangkal di depan RSK. Pagi-pagi dia tuh ngelihat dari kejauhan ada kayak nenek-nenek ngelambain tangan ke arah Pak Wardi, kayak dia tuh pengen naik ke becanya gitu loh. Nah pas si Pak Wardi ngeliat ada nenek-nenek kayak gitu, ya dia langsung putar balik dong buat ngejemput si nenek-nenek ini. Nah tapi anehnya, semakin beca yang dikendarain sama Pak Wardi itu ngedeket ke lokasi itu, tiba-tiba banget pas udah depan-depanan nih Bi, nah, nenek itu tuh hilang gitu aja, entah kemana. Dan hal itu tuh dialamin sama Pak Wardi gak cuma sekali, tapi 2 kali. Tapi sosoknya beda, ada nenek-nenek, ada yang sosok lain. Ada cerita lain juga yang gue baca ini dari si pedagang kaki lima yang buka kios di depan RSK. Satu hari tuh pagi-pagi ada orang dari luar kota yang mampir ke kiosnya. Si bapak pedagang kios itu sebut aja namanya Budi ya. Si Budi itu ditanyalah sama orang yang entah dari mana nih, dia nanya tentang rumah sakit itu. Budi mikir, oh maklum mungkin karena dia luar kota, makanya si orang ini nih yang nanya si Budi belum tahu kabar tentang penutupan RSK yang udah lama itu. Dijelasin lah sama Pak Budi ke orang itu, sampai alasan kenapa rumah sakit ditutup ini pun juga si Budi ngejelasin ke orang ini. Nah pas dijelasin sama Budi, orang asing itu malah ngeyel Bi, nah, bukannya kayak iya-iya aja. Ditanyalah sama si Budi, lah kenapa ngeyel, kan kita ngasih tahu faktanya kan. Dan orang itu ngomong lah ke Budi, kalau ternyata dia tuh kesana buat check up kesehatan setelah sebulan sebelumnya pernah berobat di rumah sakit itu. Dan obatnya habis. Nah katanya, waktu bulan lalu pas dia kesana, RSK Tayo itu ya bener-bener kayak beroperasi normal kayak biasa. Terus dia juga bilang, bulan lalu saya kesana kok mas. Ada dokternya, saya diperiksa, pokoknya normal lah. Nah di situ tuh Budi ya bingung. Dan akhirnya Budi bilang kalau misalnya RSK Tayo ini tuh udah tutup lama. Jadi orang ini tuh datang ke rumah sakit yang udah gak beroperasi. Dan ternyata bapak-bapak dari luar kota yang nyamperin Budi itu bukan bapak-bapak pertama lah yang pernah ngerasain kayak gitu. Karena kata Budi, gak gitu lama sebelum bapak itu pun juga ada orang yang datang ke sana, nanya tentang RSK itu ke Budi, dan orang itu ngerasa kayak beberapa hari lalu dia tuh pernah datang ke RSK itu. Padahal tuh udah tutup RSK itu. Berarti Muy, kejadian-kejadian horor yang terjadi di RSK itu sebenarnya bisa dibilang karena si rumah sakit itu sendiri gak sih? Iya benar-benar, karena pas lagi beroperasi aja rumah sakit itu udah terkenal angker kan. Ya gimana tutup ya makin angker Nat. Soalnya juga kan tadi lo bilang sendiri kalau misalkan dari pihak rumah sakit yang nanemin makhluk gaib di tempat genset itu kan. Iya. gue nggak tahu itu hitungannya untung apa enggak ya si bapak-bapak yang terakhir nih yang datengin si Budi. Karena ya ketika dia butuh obat, dia datang. Cuman ya pas dia butuh obat lagi nggak bisa kan. Kayak apa ya? Ada ruginya sih ketika lu nggak bisa dapat obat lagi di tempat yang sama gitu ya.
Karena mungkin pelayanannya udah bagus, walaupun kita nggak tahu tuh pelayanannya dari dokter yang beneran orang atau enggak. Cuman ya kadang-kadang melihat si rumah sakit angker ini agak-agak takut, tapi ya udah, alhamdulillah gitu ada yang bantuin kita, ya nggak sih? Ya walaupun yang ngebantuin kita, kalau misalnya kita ngomong kasar itu makhluk halus ya. Mm-mm. Oke, cerita ketiga ini kiriman langsung dari namanya Zahra. Kebetulan dia ini tinggal di Cianjur dan katanya ini tuh pengalaman terhoror dalam hidupnya dia selama ini. Kejadiannya bisa dibilang masih baru, masih di tahun ini. Sekitar 9 bulan lalu, si Zahra ini tuh nikah di bulan Januari dan ikut suaminya keluar kota, ke Lembang, Bandung. Nah, setelah sebulan sebelum menikah, si suaminya ini tuh dipindah tugasin. Nah, kondisinya suaminya Zahra ini tuh sebelum nikah tinggal di mes rame-rame. Dan pas udah nikah, otomatis jadi ngekos berdua sama si Zahra. Pas pertama kali pindah kosan, Zahra dianterin sama keluarganya. Ada ibunya, kakaknya, ipar, adek, sama keponakannya dia. Rame ya? Iya. Nah, kebetulan ponakannya Zahra itu tuh perempuan namanya Akila. Keponakan yang dulunya tuh pas sekitar umur 4 tahun dibilang bisa ngelihat yang gaib-gaib gitu. Dan sekarang umurnya ini udah 12 tahun. Katanya mata batinnya ini udah ditutup. Tapi begitu sampai di kosan, Akila ini tuh nggak mau pergi ke arah tempat jemuran di sebelah WC Moebi. Nggak tahu kenapa tuh di situ. Singkat cerita, pindahan jalan lancar nih. Zahra ini tipe orang yang bisa dibilang agak peka lah kalau ada makhluk gaib. Biasanya dapat tanda tuh lewat mimpi atau tiba-tiba punggungnya tuh kayak panas gitu. Tapi dari awal tinggal di kosan ini, rasanya ini baik-baik aja, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, kejadian ini ternyata baru muncul di minggu kedua mereka di sana. Di sini Zahra nih nggak kenal sama tetangga-tetangga kosannya. Dia juga jarang keluar kosan kecuali kayak buat beli sayur atau bahan-bahan makanan doang. Terus di minggu kedua itu, pas malam Jumat, ya namanya pengantin baru, malam itu tuh Zahra sengaja dandan. Terus dia pakai baju yang emang lumayan terbuka gitu. Mulai dari jam 8 malam. Orang sekarang sih nyebutnya kayak baju dinas gitu loh Moe, Bi. Suaminya kebetulan lagi ada di dapur. Awalnya biasa aja, gak ngerasain apa-apa. Tapi baru 15-20 menitan, tiba-tiba Zahra nih jadi ngerasa gak nyaman sama sekali buat pakai baju itu. Kenapa gak nyaman? Soalnya katanya dia tuh ngerasa kayak ada yang ngeliatin dia, tapi bukan si suaminya. Oke. Soalnya si suaminya Zahra tuh kondisinya masih di dapur terus ngerokok sambil main game. Dan karena perasaan itu juga, si Zahra akhirnya langsung buru-buru ganti pakaiannya dia. Gak jadilah intinya apa yang dia udah rencanain malam itu. Nah, singkat cerita besokannya, suaminya Zahra nih berangkat kerja sekitar jam 7 pagi. Di jam 8 atau setengah 9, Zahra tuh gabut cuma main HP aja di kasur. Terus gak lama kemudian dia ketiduran dengan keadaan HP-nya dia tuh masih nyala. Nah, pas dia lagi tidur itu, Zahra nih mimpi ada suara yang ngebuka pintu depan gitu. Terus akhirnya dia refleks kebangun karena takutnya beneran kebuka ada orang kan. Dan ternyata pintunya nih beneran kebuka Bi. Tapi pas dia cek gak ada apa-apa, beneran sepi. Akhirnya si Zahra lanjut tidur lagi. Dan di tidur yang kedua ini, dia mimpi lagi ada suara yang ngebuka pintu. Tapi bukan pintu rumah. Ini spesifik pintu kamarnya dia Bi. Akhirnya dia kebangun lagi, dia cek, gak ada siapa-siapa. Zahra masih mikir nih, mungkin dia cuma salah posisi tidur, jadi dia gak tenang. Akhirnya dia balik badan lah, yang awalnya ngebelakangin TV, sekarang jadi ngehadap ke TV. Tapi ternyata sama aja, bahkan kali ini tuh lebih ngeri. Kali ini si Zahra tuh mimpi lagi, tapi di mimpinya ada sosok hitam tinggi gede di depan pintunya dia. Zahra kali ini kebangun karena kaget. Tapi pas dia bangun, dia tuh gak bisa gerak, kayak ketindihan gitu. Dia gak sepenuhnya bangun, matanya tuh emang kebuka. Tapi si Zahra nih sadar kalau dia tuh masih mimpi. Akhirnya dia baca-baca doa aja dan di mimpinya ini dia tuh ngeliat tiba-tiba muncul suaminya dengan pakaian yang sama kayak tadi pas berangkat kerja. Dan ini gak mungkin banget nih. Gak mungkin suaminya tiba-tiba pulang tanpa ngabarin. Dan jarak kantor sama kosannya juga gak sedekat itu. Akhirnya di sini Zahra mulai takut tuh. Terus dia ngerasa kalau itu emang bukan suaminya dia. Tapi ya dia nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Dia cuma bisa merem-melekin matanya dia. Dan bener aja,
pas dia melek untuk beberapa kalinya, Zahra beneran bangun dari tidurnya dia. Oh. Suaminya kondisinya beneran ada, tapi pelan-pelan berubah jadi sosok hitam, gede, tinggi, bahkan tingginya tuh sampai nyentuh plafon. Jing, jadi genderuwo dia. Iya bener. Di sini Zahra gemeter sebadan-badan sambil baca-baca doa, dan sosok itu tuh pas abis dibaca-bacain doa berubah wujud lagi Moibi. Dari tadi tuh berubah jadi asap hitam, terus jadi berubah suaminya lagi, dan pas berubah jadi suaminya senyumannya tuh aneh gitu. Suaminya ini tuh kondisinya kayak memeluk Zahra sambil gantian ngerayu buat kayak berhubungan badan gitu. Tapi pagi-pagi, dan pelan-pelan sosok ini tuh kayak ngelus-ngelus rambutnya Zahra, megang-megang kupingnya si Zahra. Dan di sini si Zahra tuh udah nggak berani lagi lah buat ngelihat si sosok suaminya ini. Dia cuma bisa ngerasain sentuhan doang, saking takutnya dia berbaca doa terus-terusan gak berhenti. Dan akhirnya pas kondisinya si Zahra ini udah bisa gerak, tapi masalah berikutnya nih bukan di badannya. Sekarang matanya nih seolah-olah jadi kayak lengket banget, susah buat dibuka. Jadi badannya udah bisa gerak, udah bisa kabur, tapi mata sama pikirannya Zahra nih malah dipaksa buat balik tidur lagi gitu. Oke. Akhirnya dia lanjut tidur dengan kondisi Zahra tuh ngerasa di belakang dia beneran masih ada kayak orang yang baru datang gitu, terus duduk di pinggiran kasur. Sambil pandangan dia sayup-sayup gitu, Zahra akhirnya nyoba buat narik selimut buat ngumpet lah. Tapi selimutnya kayak balik ditarik gitu, beneran kayak tarik-tarikan selimut gitu. Di sini Zahra kondisinya takut banget, kayaknya nggak ada cara lain lagi nih buat selamat kecuali ngelawan itu semua. Akhirnya dia nekat ngeberaniin diri buat melekin matanya dan nengok tuh ke arah pinggir kasurnya. Dan pas dia nengok, gak ada siapa-siapa tuh Moibi. Pintunya kebuka tapi kosong juga. Akhirnya di detik itu juga Zahra langsung lari ke rumah tetangganya yang selama ini tuh bahkan dia belum pernah kenalan. Dia lari sambil nangis-nangis, terus langsung dipeluk lah sama tetangga ceweknya. Pas ditanya ada apa, pokoknya Zahra cuma jawab kalau barusan tuh ada suaminya. Tapi Zahra yakin kalau itu bukan suami aslinya, tapi itu jin. Pas Zahra nyeritain semuanya, itu tuh kondisi jam 11 siang. Nah si tetangganya ini manggil marbot masjid yang katanya bisa ngejampe-jampe atau kayak ngedoain gitu. Dan pas si marbot masjid itu ngeliat kosannya Zahra, marbot itu tuh langsung bilang kalau katanya yang tadi ditemuin Zahra itu emang bukan suaminya, tapi itu beneran genderuwo. Dan genderuwo itu emang lewat terus sempat ngelihat Zahra kayak ngasih liat auratnya itu yang malam-malam dia pakai baju dinas itu loh. Jadi si genderuwo ini tuh kayak tertarik gitu sama si Zahra. Dan akhirnya kayak tinggal menetap di kosannya itu di posisinya jemuran itu. Zahra akhirnya udah gak berani masuk kosannya lagi, bahkan ada kali 2 harian ini dia tinggal di rumah tetangganya numpang. Awalnya pas dia nyoba cerita ke suaminya ini gak percaya sama sekali. Dan singkat cerita, beberapa waktu setelah mereka beneran pindah dari kosan itu, ternyata ada satu barang yang ketinggalan di kosan lama itu. Suaminya Zahra tuh ngambil sendirian di situ. Dan katanya pas dia lagi beresin barang, suaminya nih ngeliat ada kakek-kakek nggak tahu siapa. Penampilannya tuh kayak orang mau berkebun gitu, bawa cangkul, tapi mukanya beneran nggak kelihatan katanya. Kakek itu tuh bilang kalau kayaknya ada barang yang ketinggalan di tempat jemuran, tempat sosok itu tinggal katanya. Dan seperti biasa, suami Zahra yang ngedenger cuma ngerespon kayak nganggep remeh doang. Tapi dia baru mulai percaya pas sadar kalau sosok kakek barusan itu tuh aneh. Dan pas dilihat lagi ke belakang, sosoknya tuh udah hilang gitu aja. Dan suaminya yang selama ini cuma nganggep Zahra tuh halu, akhirnya percaya juga dan langsung minta maaf ke si Zahra. Tapi ya untungnya sekarang nih udah gak ada gangguan-gangguan kayak gitu lagi Moibi. Soalnya si Zahra tuh udah balik ke Cianjur lagi dan suaminya udah resign dari kerjaannya barusan. Apa jangan-jangan sosok yang berubah jadi genderuwo aslinya tuh si kakek-kakek itu ya, yang ditemuin sama suaminya Zahra itu ya? Nah bisa jadi, atau bisa jadi juga emang ada banyak sosok aja tuh di dalam kosan itu. Oh iya sih, bener juga anjir. Iya, tapi siapapun genderuwo itu anjir dirayu depan mata lo sampai lo mau dipakai gitu sama genderuwo, anjing serem banget sih.